Halo sob, kali ini kita akan review senjata baru dari Specs, akselerator Speedcraft Pro. Di sini kita udah punya dua varian, yaitu versi bola dan juga versi futsal. Dimana Speedcraft ini sebenarnya Specs itu udah merilis dua warna. Yang pertama adalah warna Purple Cactus atau warna ungu yang akan kita review, dan satunya lagi itu warna Black Tango atau warna hitam. Nah, kita akan fokus di warna ungunya dulu ya. Di mana kita kenalan dari desainnya. Nah, desainnya sendiri ini di area bagian depan itu ada semacam teksturnya di samping, yaitu di kanan dan juga di luarnya. Nah, untuk di bagian tengahnya ini biasa aja. Kalau area lateralnya dia penuh dengan branding, ada logo Specs di sini bagian luar dan juga bagian dalam. Pun demikian nanti di bagian tangnya ya ada logo Specs kecil di sisi bagian dalam. Untuk lace-nya ini dia punya motif, jadi nggak polosan dan menambah estetika dari sepatu ini. Untuk bagian belakang ini cukup manis dengan tambahan heel tab-nya di sini. Cukup baru ya dari bagian belakangnya Specs, dan di sini juga ada serinya yaitu tulisan Speedcraft. Karena area bagian belakangnya ini menurut gue standar aja sih, dia pertemuan dua material gitulah di bagian belakang. Nah itu terus sepatu ini juga terdapat jahitan di area bagian lateralnya untuk memperkokoh dan juga memperkuat durability dari di bagian uppernya sendiri. Nah untuk yang kita review sendiri ini adalah di grade Pro, jadi nantinya akan ada 3 tier ataupun 3 grade dari Speedcraft, yaitu Core dengan harga yang lebih terjangkau, kemudian Pro dengan kualitas yang lebih baik dari sisi material dan juga tampilannya, dan yang paling atas nanti adalah grade Elite. Beralih ke bagian materialnya, sepatu ini masih menggunakan microfiber sintetis. Tapi entah kenapa gue merasa bahwa microfiber sintetis yang digunakan ini terasa lebih lentur dan menyenangkan feel-nya ketika digunakan. Untuk di bagian lainnya adalah sepatu Speedcraft ini menggunakan tang yang berbentuk V. Memang kalau dari Specs itu cukup sering mengganti bagian tangnya ya. Kayaknya dari setiap sepatu itu dibuat beda-beda gitu. Untuk bagian liningnya kali ya, ini menurut gue cukup unik. Entah kenapa gue merasa bahwa Specs di tahun 2024 ini itu terus menggunakan konsep yang seperti ini. Sudah digunakan di Hyperspeed, Speedblaze yang generasi ketiga itu, terus Preface generasi yang kedua, terus Speedcraft, dan mungkin beberapa sepatu-sepatu lain ya. Secara personal gue agak kurang suka sebenarnya dengan konsep yang seperti ini. Entah kenapa secara looks agak kurang gitu, dan ketika digunakan pun bagian luarnya ini kerasa ada space gitu sih ketika kaki gue masuk gitu. Terus di bagian dalamnya ini dia ada tambahan sedikit padding, walaupun menurut gue pribadi ini nggak begitu kerasa banget ya untuk di grade Pro nya. Untuk bagian depannya sendiri ini memang enak, dia terkenal dengan kelenturannya, dan untuk di grade Elite-nya juga benar-benar yang semenyenangkan itu sih, karena memang di bagian yang membedakan antara grade Elite dengan grade Pro ini adalah bagian material ataupun kelenturan dari si material microfiber sintetisnya. Terus talinya udah cukup baik, di sini ada sabuk pengamannya, bagian luar juga enak. Bagian dalamnya ini dia warnanya hijau ya, jadi agak beda dengan hijau yang ada di upper luarnya. Kalau di bagian dalamnya ini dia lebih ke Tosca gitu. Untuk insole-nya dia pakai tekstil, dan ini belum bisa dilepas, walaupun secara lem itu dia nggak begitu lengket banget. Tulisannya Speedcraft, dan ini bisa jadi opsi banget buat lu yang lagi bosen dengan serial Lightspeed-nya dari Specs.
Dari sisi outsole, sepatu ini udah dibekali dengan sole terbarunya dari Specs. Di versi bola ini sudah menggunakan Vertex 3.0 yang sudah digunakan juga di beberapa seri Specs lainnya seperti Lightspeed 4, Hyperspeed Speed Blaze yang terbaru dan lain sebagainya. Dan ini udah terkenal cukup nyaman dan daya cengkramnya juga benar-benar berfungsi, bekerja dengan baik. Statnya ada 4 di bagian belakang, kemudian di bagian depan ini ada 7 atau 8 kalau bagian depannya ini kita anggap. Nah, untuk reinforcementnya di bagian tengahnya juga bekerja dengan oke, dengan maksimal. Terus juga daya pegasnya dari bagian depan, dari tingkat kelenturan upper dan juga outsole-nya ini bersinergi gitu ya. Jadi enak ketika lu bawa ngebut. Nah, untuk bagian lainnya menurut gua ini udah oke punya. Nah, lanjut. Oh ya, sepatu ini juga cukup enak buat lu gunakan di lapangan-lapangan yang agak keras ya. Terus kalau bagian versi futsalnya ini, kalau di uppernya kan memang nggak ada perbedaan. Jadi gue langsung bahas ke sole-nya. Midsole-nya ini dia menggunakan pylon yang menurut gue tingkat keempukannya ini udah cukup. Dia bukan karakter yang benar-benar empuk banget, tapi setidaknya untuk meredam getaran udah cukup baik. Dari sisi outsole-nya sendiri ini dilengkapi dengan grippy grippy outsole. Di rubbernya ini dia juga sama dengan versi bolanya, sudah digunakan di beberapa sepatu specs lainnya di versi futsal. Di bagian depan ini juga rubbernya menurut gue sih tetap fleksibel ya, jadi bukan tipe sepatu yang kokoh gitu. Memang ya ini adalah tipe sepatunya para flank banget kalau kita lihat dari bagian upper dan juga outsole-nya dan juga dari namanya. Penamaan specs dari seri akselerator itu cukup konsisten ya, mereka selalu menggunakan kata-kata speed di setiap serinya. Speed Blaze, Hyperspeed, kemudian Lightspeed, kemudian Speed Crave, dan masih banyak versi-versi yang lainnya. Itu dari outsole-nya menurut gue sih cukup manis juga dari desainnya. Terus juga bagian belakangnya ini untuk ngejar bobotnya, jadi sedikit dibuat agak lebar memperlihatkan bagian midsole-nya. Dan pewarnaan dari bagian upper dan juga outsole di futsalnya ini juga menurut gue cukup eye catching ya. Dan itu dia secara umum dari Speed Crave, dan feeling ketika menggunakannya juga menurut gue masih oke ya. Walaupun dia nggak yang tipe kaki lebar-lebar banget, tapi secara umum medium masih aman lah pakai si Speed Crave yang di Grade Pro ini. Sekarang kita ngomongin soal bobotnya. Si Speed Crave ini di versi bola ada di angka 196 gram di size 41, sedangkan untuk di versi futsalnya dengan size yang sama ada di angka 228 gram. Menurut gue masih cukup ringan, mengingat sepatu ini memang tipenya adalah tipe sepatu akselerator atau speed banget gitu ya. Dan feel ketika gue mencoba sepatu ini juga enak. Secara umum gue lebih suka dengan versi futsalnya sih, entah kenapa. Pergerakan di kaki gue ketika menggunakan versi futsalnya ini lebih fleksibel ya, terutama di bagian area depan. Untuk bagian tengahnya tetap ada tekanan tapi masih bisa ditoleransi. Kemudian lockdownnya masih enak, walaupun memang dia masih kerasa agak naik turun gitu. Nah, untuk di versi bolanya sendiri gue merasa tekanannya memang ada cukup menyeluruh dari bagian depan, kemudian tengah, dan juga bagian belakang. Tapi overall ini udah cukup enak, dan penutup yang manis adalah soal harganya. Ini di sepatu Speed Crave ini itu ada di harga retail 599.800, tapi lu bisa dapatkan dengan harga 480.000 aja. Itu udah termasuk harga diskon ya. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lu bisa main ke marketplace kita di Shopee dan juga Tokopedia, atau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget. Langsung hubungi aja admin WhatsApp Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang senjata baru dari Specs Speed Crave di Grade Pro ini. Buat lo yang punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.